Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton semuanya? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini pasti tidak lepas dari banyaknya ibadah, dan salah satunya ibadah yang wajib dijalankan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Pengertian puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa dalam Islam juga sering disebut syaum, yang merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga diwajibkan dilakukan oleh umat Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung, serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Selain pengertian puasa Ramadan tersebut, ada beberapa hal penting lainnya menyangkut puasa Ramadan seperti rukun puasa Ramadan, syarat puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Syarat wajib puasa Ramadan. Setelah mengetahui pengertian puasa Ramadan, berikut ini adalah syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar. Yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Keenam, suci dari haid dan nifas. 7. Mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan tersebut harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadan. Balik atau telah mencapai umur dewasa memang menjadi salah satu syaratnya. Namun, untuk anak-anak juga harus diajari sejak dini untuk mulai berpuasa meskipun hanya setengah hari, dan lebih utama untuk mengajari amalan-amalan dalam puasa Ramadan. Rukun dan sunnah puasa Ramadan. Setelah syarat wajib puasa Ramadan telah terpenuhi, kamu harus melaksanakan rukun puasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Hal yang sunnah ketika berpuasa. Selain pengertian puasa Ramadan, syarat hingga rukunnya, kamu juga harus mengetahui sunnah-sunnah puasa Ramadan agar amalan ibadahmu semakin besar. Berikut beberapa sunnah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu sahur. Kedua, segera berbuka saat waktu buka puasa. Ketiga, membaca doa buka puasa. Keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Kelima, memberi makan pada orang yang berbuka. Dan yang terakhir, memperbanyak ibadah dan berderma, dan masih banyak lagi. Hal yang makruh saat berpuasa. Makruh adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama, berbekam. Kedua, menggulung sesuatu di dalam mulut. Ketiga, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya. Keempat, memakai wangi-wangian. Kelima, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Keenam, berkumur di luar kumur wudhu. Hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Puasa, terutama puasa Ramadan, memang wajib hukumnya. Namun, ada beberapa hal yang memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Akan tetapi diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah atau mengganti puasa tersebut di lain hari. Yang pertama yaitu dalam perjalanan jauh. Kedua, orang tua berusia lanjut. Ketiga, dalam keadaan sakit. Lalu yang keempat, yaitu wanita menyusui atau hamil. Sebenarnya hal ini sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, tetapi hanya sekedar mengingatkan apa salahnya. Selanjutnya, hikmah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu melatih kesabaran. Kedua, membentuk akhlakul karimah.
Ketiga, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Keempat, menimbulkan rasa syukur. Kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Keenam, membersihkan dari dosa-dosa. Dan yang ketujuh, yaitu membiasakan diri hidup hemat. Itulah beberapa hal mengenai puasa Ramadan, mulai dari pengertian puasa Ramadan hingga hikmah yang akan diberikan dan didapat ketika kita menjalankannya. Ramadan adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan karena memiliki beribu-ribu manfaat. Di sisi lain, sahur merupakan hal yang penting untuk dijalankan dalam ibadah puasa. Kata sahur berasal dari kata sahar, yang berarti materi seperti makanan dan minuman untuk sahur. Namun, kata sahar itu sendiri berarti akhir malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Al-Zariyat ayat 18. Materi makanan atau minumnya namanya sahur, di mana dilakukan pada akhir malam atau sahar. Makan sahur dikatakan memiliki keberkahan. Bisa jadi karena dilakukan pada waktu orang-orang soleh memohon ampun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makanan sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis lainnya yaitu, makan sahur adalah makan penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis pertama memberi informasi keberkahan itu ada pada makanannya, sedangkan hadis kedua dalam aktivitasnya. Inilah spektrum keberkahan sahur. Pertama, dari segi waktu adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan. Kedua, materi yang dikonsumsi dan perbuatannya itu sendiri dipenuhi dengan keberkahan. Bahkan cara melakukannya sunnah diakhirkan. Tiga hal yang termasuk akhlak para rasul, salah satunya mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Tabrani. Spektrum keberkahan sahur lainnya adalah sahur jadi pembeda antara puasa kita dengan puasa umat para nabi pada masa lalu. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, puasa juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Keberkahan sahur dalam konteks ini adalah sama seperti yang dipahami secara umum. Pertama, bertambahnya kebaikan. Kedua, kontinunya kebaikan. Ketiga, banyaknya rezeki. Rezeki yang dimaksud bukan hanya uang, namun lebih dari itu, ilmu, hikmah, keimanan, dan kesehatan. Makan sahur terkait erat dengan kondisi kesehatan badan sepanjang siang. Terakhir, selesai makan sahur bukanlah kembali tidur. Zaid bin Sabit berkata, kami makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau sholat. Lalu aku bertanya, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekedar 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah titah mengakhirkan sahur agar tidak ada peluang untuk tidur lagi. Hal ini terdapat dalam beberapa kasus. Banyak orang tidur kembali setelah makan sahur, misalnya karena waktu subuh masih lama. Kebiasaan seperti ini berisiko membuat seorang muslim bangun kesiangan dan terlambat melakukan sholat subuh. Itulah beberapa penjelasan tentang kewajiban dalam menjalankan ibadah puasa, disertai dengan pentingnya sunnah sahur. Sehingga kita tahu bahwa hal ini bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki banyak hikmah dan berbagai manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.